Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, tidak terasa ini merupakan minggu pertama kita memasuki bulan Desember. Nah, satu kemurahan buat saudara dan saya untuk bisa hadir sore hari ini, dan kita boleh datang bersama-sama dan kita boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk sore hari ini. Mari bersama-sama kita izinkan Roh Tuhan bekerja dalam setiap hati kita. Mari kita izinkan Tuhan untuk melakukan banyak hal dalam setiap hati kita. Kami tahu Tuhan, tanpa kehadiran-Mu Bapa, kami tidak bisa melakukan banyak hal ya Tuhan. Tapi karena kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan, sudah Kau berikan atas kehidupan kami Tuhan, kami boleh merasakan berkat dan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kalau sore hari ini Bapa kami umat-Mu Tuhan di tempat ini, kami boleh meluangkan waktu kami Tuhan untuk datang bersama-sama Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Bapa, mengurapi setiap kami sehingga kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan Kau sungguh baik atas kehidupan kami Tuhan, dan nama-Mu selalu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara semuanya bagi berdiri. Naikkan pujian ini dengan iman kita, katakan, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih dahsyat. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak Tuhan. Oh, kemuliaan hanya lebih dahsyat. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
aku segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Wow, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya lebih dahsyat, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian dari hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat segala kebesaran-Mu, buat segala pengorbanan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kebesaran-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Yesus. Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, hati kami bersyukur Tuhan, hati kami bersyukur Tuhan, hati kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Saat yang indah di Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Haleluya. Haleluya. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ini pengakuan kami Tuhan, kerinduan kami ingin selalu memujimu Tuhan. Sebagai persembahan kami sore hari ini Bapa, sebagai dupa kami Tuhan di hadapan Engkau sore hari ini Bapa, pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih dahsyat. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan, amin. Coba yang merasa diberkati jauh lambaikan tangannya. Haleluya, kasih tos jarak jauh dengan saudara-saudara yang di sebelahmu. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Yang percaya sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah buat kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yeah. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kehidupan kita. Dia yang sanggup melepaskan kita, memberi kekuatan buat kita semuanya. Amin. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di
andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Amin. Allah sumber, yes. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita bersama-sama menyatukan hati kita dan percaya Tuhan sumber kekuatan buat setiap kita. Hanya Kau milikku, di surga tiada yang ku ingini. Amin. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap sama-sama, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku. Lebih dahsyat Allah sumber. Allah sumber. Amin. Kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sama-sama kita katakan Allah sumber. Yes. Kuatku, lebih dahsyat. Sekali lagi kita katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku samanya. Yes. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Lebih dahsyat Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku samanya, selamanya, selamanya. Sama-sama kita katakan selamanya. Haleluya. Kita percaya selamanya Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama sore hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami Tuhan hanya bagimu Bapa. Pujian dan syukur ku bawa padamu.
sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama kita katakan, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur. Benar Tuhan, ini pengakuan kami sore hari ini Bapa. Bila pujian penyembahan kami Tuhan, kami bawa kepada Engkau ya Bapa, sebagai persembahan kami Tuhan. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih dahsyat ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku. Kami serahkan kepada Gembala. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan.
Benar Bapak, segenap hidup kami persembahkan kepadamu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami hendak belajar firman-Mu. Tuhan tolong penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Terima kasih, berkaryalah Roh Kudus saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa sebentar lagi kita hendak bersama-sama mengakhiri tahun 2021 di mana saat ini kita sudah menginjak bulan Desember dan hari ini minggu yang pertama. Nah, pada bulan ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul karakter ilahi dalam pergumulan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap saudara dan saya, kita semuanya yang hadir saat ini pasti punya yang namanya pergumulan. Amin. 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 Supaya kita benar-benar dalam hidup kita memahami apa yang kita pergumulkan saat yang indah ini. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menyelesaikan setiap pergumulan, masalah yang ada dalam kehidupan kita, hendaknya saudara dan saya memiliki karakter ilahi. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hampir 2 tahun kita bersama-sama dalam kehidupan kita, di mana kita merasakan pandemi saudara-saudara yang kasih. Dan kalau beberapa saat yang lalu PPKM yang terjadi secara berkepanjangan, membuat semua anggota keluarga merasa yang namanya bosan dan jenuh di rumah. Menurut laporan tingkat KDRT selama PPKM itu bertambah pesat saudara-saudara yang kasih. Ketegangan sepertinya terjadi karena anggota keluarga yang biasanya kerja di luar cari uang, tapi hanya ngumpul saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saat di mana semuanya itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan karena PPKM yang panjang di dalam kehidupan kita yang kita rasakan. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesehatan emosi. Kesehatan adalah keadaan sehat. Kemudian emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Emosi itu bisa tersenyum, bisa menangis, bisa gembira, dan terlebih bisa marah. Nah,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mencapai kerohanian yang sehat dan siap memasuki pendewasaan rohani sebagai murid Kristus, maka saudara dan saya harus memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita dengan penuh tanggung jawab. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita pahami di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada satu tanggung jawab di dalam hidup saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Allah kita. Kita menjaga di mana tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara dengan baik yang namanya mengalami kesehatan. Sampai Kristus datang yang kedua kali. Dalam tubuh manusia ada dua macam unsur saudara-saudara yang kasih. Unsur yang pertama yaitu yang tampak, yang kelihatan secara fisik yaitu nyata di mana tubuh kita, perilaku kita, kemudian emosi kita. Kemudian unsur yang kedua yang tidak tampak, terdiri dari roh dan sifat-sifat kita. Kita jujur aja lebih sering, lebih mengutamakan hal-hal yang menyangkut yang kelihatan, yang nampak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana menyangkut tubuh, perilaku, dan emosi kita hanya sebatas itu saja. Tapi jangan lupa, dengan demikian di dalam kehidupan kita akan menghambat yang namanya proses kedewasaan rohani. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedewasaan rohani itu sangat-sangat menentukan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, emosi, dan sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengelola kemarahan. Mari kita akan belajar bersama-sama cara-cara untuk menjaga kesehatan emosi kemarahan. Poin yang pertama, jangan berbuat dosa. Dalam ayat yang ke-26a berkata, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Seringkali kita berusaha untuk menahan, mencekam saudara-saudara yang kasih, meredam marah saudara-saudara yang kasih, sehingga marahnya hanya di dalam saja. Ingat bahwa itu tidak baik saudara-saudara yang kasih, dan itu sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Karena kalau suatu saat bila terjadi yang namanya bom waktu, itu akan siap meledak kapan saja. Karena di dalam rongkol, kalau itu sudah penuh akan meledak, saudara. Nah, kalau meledak ini tidak bisa terkendali. Nah, tapi ingat, firman Tuhan berkata kita bisa saja marah, tetapi jangan berbuat dosa. Amin. 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 Nah, kita bisa marah, kita boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita marah, bisakah kita tidak berbuat dosa? Karena biasanya orang marah itu tidak bisa dikendalikan, betul? Betul? Loh, nggih napa nggih? Jujur, saya ya pernah marah.
kadangkala kalau sudah marah, sudah emosional, itu tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikendalikan dengan baik. Tapi ingat baik-baik. Firman Allah luar biasa, saudara-saudara yang kasih. Ingat, marah itu kita harus belajar bahwa marah itu bisa dikelola. Amsal 29 ayat yang ke-11 berkata, orang bebal melampiaskan seluruh kemarahannya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Lah inilah, kita boleh marah, tapi harus dikelola. Loh, marah dikelola. Loh, ini firman Allah yang mengajarkan. Kalau menurut kita, kalau marah harus marah. Tidak ada temanya, pokoknya marah. Tapi mari belajar. Firman Allah sangat luar biasa mengajarkan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan sampai hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak menyadari bahwa kita itu sudah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tapi kalau marah, biasanya tidak terkendali. Ngomong kotor, saling menyakiti, wah wis gak karuan. Bahkan piring terbang, bahkan kaplok mengaplok. Itu yang terjadi. Tapi marilah, saat yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama. Kita boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Dan untuk itulah saudara dan saya harus mengelola marah kita. Biar caranya mengelola marah. Ini contohnya saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ada masalah di mana tentang sayurnya kasinen, jangan kok uasin. Nah, biasanya itu kan temanya sayurnya kasinen. Tapi kalau kita sudah terpancing dan kita emosional, maka dengan bermacam-macam, bukan hanya temanya yang tentang kasinen, tapi bisa 10 tahun yang lalu, peristiwa 5 tahun yang lalu, peristiwa-peristiwa yang menyakiti itu bisa keluar semuanya. Ini kenyataan. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Kita akan ingat baik-baik. Kita boleh marah, tapi harus ada temanya. Yang setuju katakan amin. Duh, gak iso. Kita boleh marah, tapi harus ada temanya. Yang setuju katakan amin. Loh kok abot menapa lek marah panggah ngamuk gak karu-karuan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Jangan sampai hidup saudara dan saya menjadi orang bebal. Dikatakan firman Tuhan jelas. Saudara-saudara yang kasih. Orang bebal melampiaskan seluruh kemarahan. Saudara dan saya adalah anak raja. Saudara dan saya dididik oleh Allah. Untuk menjadi warga kerajaan Allah. Saudara dan saya jangan sampai kita menjadi anak yang bebal. Orang yang bebal, yang tidak mau dididik, yang tidak mau berubah, yang tidak mau di dalam kehidupan kita. Firman Allah itu mengubah hidup kita. Yang penting, apa yang aku inginkan. Kalau aku ingin marah, seluruhnya harus tunduk, harus diam. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita akan belajar bersama-sama. Jangan sampai hidup saudara dan saya yang menjadi orang Kristen tanpa perubahan, tanpa pertobatan. Sehingga percuma. Kita tidak akan sampai. Kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Yesus. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita masih berbuat dosa. Firman Tuhan katakan tanpa kekudusan kamu tidak akan bisa melihat Allah. Bagaimana kalau hidup saudara dan saya masih hidup dalam dosa?
Apakah kita bisa berjalan-jalan seirama seiring dengan Allah? Enggak bisa. Karena masih ada dosa yang mengikat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Boleh marah, tapi marahnya itu harus dikelola. Supaya jangan sampai saudara dan saya berdosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Saya rindu kita semuanya menjadi orang yang bijak. Di mana dalam hidup saudara dan saya memang benar. Kalau ada kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita boleh marah. Tapi ingat, harus dikelola dengan baik. Yang setuju katakan amin. Mari. Karena marah ini benar-benar sering menguasai kehidupan kita. Kita tidak sadar bahwa marah itu dosa. Tapi saat yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama. Boleh marah, tapi harus dikelola dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang kedua, jangan menjadi dendam. Dalam ayat yang ke-26b dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi dendam atau akar kepahitan. Walaupun kadang itu bisa ditutupi, saudara-saudara yang kasih, kelihatannya baik, tapi jerone remuk rempu, jerone dendam kusumat. Itu harus diwaspadai dalam setiap hidup kita. Nah, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Saudara-saudara yang kasih. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Ingat baik-baik. Saudara-saudara yang kasih, bahwa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kalau marah itu tidak dikelola dengan baik-baik, itu bisa menimbulkan dendam kusumat, saudara-saudara yang kasih. Bahkan ada loh pasangan suami istri yang ada masalah, nggak tahu masalahnya apa. Tapi sampai mati dia tidak bisa mengampuni saudara. Dendam kusumat. Ingat baik-baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Jangan sampai terlambat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan belajar terus bersama-sama. Firman-Nya itu terus mengubah dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita yang setiap minggu ke gereja, namun hidup saudara dan saya tidak berubah. Tidak ada perubahan, percuma. Tapi marilah kita bersama-sama dalam hidup kita. Kita akan berhenti marah. Kalau marah tadi temanya sudah selesai, sudah. Saling memaafkan sudah. Saling mengampuni sudah selesai. Jangan sampai disimpan terus. Saudara-saudara yang kasih, berhentilah marah. Berhenti. Saudara, dan tinggalkan yang namanya panas hati. Ojo diikuti terus. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Karena marah yang tidak dikelola dengan baik, itu bisa membawa kehancuran dalam hidup kita. Karena banyak kita dengar saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hubungan suami istri yang awalnya indah manis. Tapi karena ada permasalahan sakit hati dendam yang akhirnya saling membunuh.
antara orang tua dan anak. Bahkan teman baik bisa terjadi. Karena apa? Kemarahan yang menguasai. Sehingga ada rasa dendam. Dan terjadi yang namanya pembunuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita akan belajar dalam hidup saudara dan saya. Semakin hari kita semakin berubah. Semakin hari hidup kita benar-benar hidup seperti Yesus. Mari kita lihat dalam hidup kita masing-masing. Poin yang ketiga, jangan beri kesempatan untuk iblis. Dalam ayat yang ke-27, jangan beri kesempatan pada iblis. Saat kita marah, maka kita menolak untuk menurunkan ego kita. Untuk menurunkan aku kita. Saudara-saudara yang kasih, kami ingat. Padahal yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Supaya hidup kita menjadi pelopor kedamaian. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih. Satu-satunya cara. Jangan sampai hidup saudara dan saya memberi celah. Memberi kesempatan untuk iblis merasuki pikiran kita. Merasuki kehidupan kita. Memimpin kehidupan saudara dan saya. Ingat baik-baik. Bahwa Allah yang kita sembah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi bagaimanakah faktanya hidup kita sehari-hari? Apakah benar saudara dan saya dipimpin oleh Allah? Dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita mengikuti apa yang Allah mau. Ataukah sebaliknya kita memberi celah kepada iblis. Sehingga yang menuntun, yang membawa hidup saudara dan saya adalah untuk hidup dalam kehancuran. Di mana iblis yang terus menguasai seluruh hidup saudara dan saya. Yaitu pikiran dan hati kita. Untuk saudara dan saya, walaupun kelihatan ini gereja, tapi kelakuannya bejat. Tidak menyenangkan hati Tuhan, percuma. Saya rindu. Hari yang indah ini, kesempatan ini. Kita akan belajar bersama-sama. Jangan mau kita dipimpin oleh iblis. Jangan mau saudara dan saya dikuasai oleh iblis. Kita harus menang. Seperti kalau kita pujikan, kitalah orang pemenang. Benar toh menjadi pemenang. Bagaimana hidup kita? Menang itu terus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kuda liar, bukan semau kita. Tapi marilah saat yang indah ini kita renungkan baik-baik hidup kita. Sampai hari ini, siapakah yang memimpin kita? Siapakah yang kita ikuti? Yesus yang kita sembah. Yang membawa hidup terus dalam kebenaran. Yang membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Semakin hari semakin seperti Yesus. Ataukah saudara dan saya tidak sadar bahwa sebetulnya hidup saudara dan saya dipimpin kuda liar. Dipimpin oleh iblis yang semakin hari semakin jauh dari hadirat Tuhan. Semakin hari semakin terperosok, terikat dalam dosa-dosa yang mengikat dalam kehidupan kita. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita akan renungkan baik-baik di dalam setiap hidup kita. Kalau saat yang indah ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cara-cara untuk menjaga kesehatan emosi kemarahan. Yang pertama, jangan berbuat dosa
Yang kedua, jangan menjadi dendam. Yang ketiga, jangan beri kesempatan untuk iblis. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Lalu saat yang indah ini, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang luar biasa. Kami sadar hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Engkau jamah kami, Engkau lawat kami yang hadir saat ini, yang ada di ruangan ini Tuhan. Tuhan tolong kami supaya benar-benar Engkau menyadarkan kami. Dan pada saat yang indah ini, kami boleh melihat pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami yang mengakui Engkau Yesus Allah kami. Kami yang mau Engkau menuntun kami. Kami yang mau Engkau mengikuti Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami ada perubahan yang semakin hari semakin jelas. Bahwa hidup kami seperti Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Kalau hal itu belum terjadi atas hidup kami, Engkau tahu persis apa yang ada di pikiran kami, apa yang ada di hati kami. Tuhan jamah, Tuhan jamah kami. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali tegar tengkuk, keras kepala. Seringkali kami tidak mau berubah, ampuni kami Tuhan. Firman-Mu sangat luar biasa. Tuhan, jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan yang hadir saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau jamah kami Bapa. Karya-Mu luar biasa. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ini kami Tuhan, mohon pengampunan daripada Engkau. Apabila hidup kami sampai hari ini, kami belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan saat yang indah ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan mau mengambil keputusan, komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amen. Untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Amen. Kami mau perubahan terjadi atas hidup kami. Amen. Tuhan, terangkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karya kuasa-Mu yang nyata bagi kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama katakan amin.